Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Susilawati dengan NIM 200205118 dari 20A3 D3 RMIK. Di sini saya akan membahas tentang sistem endokrin yang diampu oleh dosen Ibu Lis Tia Dewi Arini, SSI MSI. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasikan di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi sebuah tindakan. Sementara, kelenjar endokrin adalah organ-organ yang menghasilkan sekresi yang disebut hormon yang dialirkan secara langsung ke dalam aliran darah dan sel-sel glandular. Lalu, apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain. Hormon bertugas memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Hormon bekerja sebagai 1. Perangsang atau penghambat pertumbuhan, 2. Pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan, 3. Pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas, misal reproduksi dan perawatan anak, 4. Fase kehidupan, misal pubertas dan menopause, dan 5. Mengatur siklus reproduksi. Apa saja kelenjar di sistem endokrin? 1. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis juga disebut sebagai kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Kelenjar ini merupakan kelenjar kecil berdiameter kira-kira 1 cm, beratnya 0,5 sampai dengan 1 gram yang terletak di sela tursika, dihubungkan dengan hipotalamus. Kelenjar hipofisis mempunyai fungsi antara lain 1. Memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, 2. Memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, dan 3. Penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Gangguan pada kelenjar hipofisis. 1. Gigantisme yang biasanya terjadi pada anak-anak. 2. Akromegali yang biasanya terjadi pada orang dewasa. Dan 3. Hipoturitarisme. Kedua, ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di daerah servikal di depan laring. Kelenjar ini mempunyai berat 25-40 gram. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang bertugas untuk meningkatkan metabolisme energi dan kalsitosin untuk mencegah pengkeroposan tulang serta menurunkan kadar kalsium dalam darah. Fungsi kelenjar tiroid. 1. Membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi. 2. Membantu tumbuh normal organ. Dan 3. Menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Gangguan pada kelenjar tiroid. Hipertiroid. Ada penyakit Graft, penyakit gondok, dan goiter. Hipotiroid ada kretinisme. Ketiga, ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan reabsorpsi kalsium dari ginjal. Gangguan pada kelenjar paratiroid. Ada hiperparatiroidisme.
ada hipoparatiroidisme, dan ada kanker paratiroid. Keempat, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di belakang mediastinum, di belakang tulang dada. Beratnya umumnya pada bayi 10 gram. Berat ini akan terus meningkat sampai umur 2 tahun. Kemudian perkembangannya menetap. Akan meningkat lagi saat terjadi lonjakan pertumbuhan, yaitu usia 7-12 tahun. Berat dewasa mencapai 25 gram. Kelenjar timus memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Contoh gangguan pada kelenjar timus, ada sindrom DiGeorge, hiperplasia timus, timoma, dan kista timus. Lima, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berlokasi di kutub atas ginjal, mempunyai ukuran 4-6 cm kali 1-2 cm kali 4-6 mm. Beratnya 15 gram. Kelenjar adrenal dibungkus oleh kapsul jaringan pengikat yang terdiri dari lapisan konsentaris. 1. Korteks adrenalis yang menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. 2. Medula adrenalis yang menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin. Kelenjar adrenal mempunyai fungsi antara lain memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, mengatur respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan. Contoh gangguan pada kelenjar adrenal ada penyakit Addison, sindrom Cushing, kanker adrenal, hiperplasia, dan adrenal kongenital. 6. Pankreas. Pankreas merupakan organ aksesoris pada sistem pencernaan yang terletak pada kuadrat kiri atas abdomen posterior. Pankreas memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan berupa amilase, lipase, dan tripsin, kemudian ke duodenum. Kedua, fungsi endokrin, yaitu menghasilkan hormon, kemudian darah, kemudian mengatur kadar gula darah. Contoh gangguan pada pankreas, diabetes mellitus, pankreatitis, fibrosis kistik, kanker pankreas, dan pseudokista pankreas. 7. Ada kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstital testis yang dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan hormon testosteron. Hormon testis merupakan hormon seksual terpenting untuk laki-laki untuk menghasilkan sperma. Contoh gangguan pada kelenjar timus, kelenjar testis, hidrokel, varikokel, torsiotestis, epididimitis, kanker testis. 8. Kelenjar ovarium. Kelenjar ini menghasilkan dua macam hormon. 1. Hormon estrogen, yaitu hormon yang dihasilkan di dalam ovarium. 2. Hormon progesteron, yang berperan mengatur siklus menstruasi serta mengatur perkembangan ovum. Kelenjar ovarium juga menghasilkan hormon corpus luteum, yang bekerja membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Contoh gangguan pada kelenjar ovarium ada kista indung telur, endometriosis, dan tumor indung telur. Sekian pembahasan dari sistem endokrin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.